Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kisah mistis nyotol tapi ora masuk akal. Kisah ini terjadi 2 tahun lalu, tepatnya di awal tahun 2023. Waktu itu tim kisah mistis dihubungi Bang Mamat, seorang perantau dari Cepu, Jawa Tengah, yang punya usaha sandal dengan kapasitas produksi rumahan di kontrakan kota Denpasar, Bali. Setelah konsultasi panjang lebar tentang permasalahan usahanya, yang saat ini terasa menurun omset pemasarannya, dan hutang-hutangnya makin menumpuk baik di bank maupun di perorangan. Beliau berniat mendaftar pesugihan Gunung Kemukus, yang berada di Sragen, Jawa Tengah. Namun permasalahannya Bang Mamat tidak memiliki perempuan buat berangkat jadi pasangannya. Kemudian Bang Mamat meminta bantuan tim kisah mistis untuk dicarikan pasangan selingkuh untuk bisa daftar pesugihan di Gunung Kemukus. Setelah menunggu sekitar 1 bulan, tim kisah mistis mendapatkan pasangan yang satu tujuan untuk menjalani pesugihan Gunung Kemukus. Setelah tim kisah mistis sampaikan ke Bang Mamat, beliau langsung menyetujui untuk dipasangkan, termasuk perempuannya tersebut, yang bernama Mbak Ani juga sudah siap. Mbak Ani adalah janda 1 anak, dengan usaha jualan kelontong di rumahnya, yang tinggal di Jember, Jawa Timur. Setelah kedua pasangan ini melengkapi persyaratan data, dan yang lainnya, tim kisah mistis pun mempertemukan kedua insan manusia ini untuk memastikan satu tujuan dan membuat komitmen bersama sebelum benar-benar berangkat. Sesuai tanggal yang disepakati, mereka bertemu di kota Jember bersama tim kisah mistis. Dalam pertemuan tersebut, Bang Mamat dan Mbak Ani saling memperkenalkan diri dan membicarakan keseriusan masing-masing untuk menjalankan pesugihan Gunung Kemukus ini. Setelah kesepakatan dan komitmen bersama dibicarakan, maka diputuskanlah semua biaya transportasi dan akomodasi mereka ditanggung Bang Mamat. Tibalah waktu itu hari Minggu sore, mereka bertemu di Terminal Jember bersama tim kisah mistis yang mendampingi ke Jawa Tengah. Kemudian mereka berangkat naik bus menuju Surabaya dahulu, lalu dilanjut naik bus ke Terminal Solo. Dan tepat hari Senin siang mereka sudah tiba di Terminal Kota Solo. Lalu mereka lanjut naik bus ke arah Sragen, Jawa Tengah. Setelah tiba di Gunung Kemukus, mereka mencari penginapan di sekitar lokasi. Untuk Bang Mamat dan Mbak Ani, mendapatkan penginapan dekat pintu masuk utama Gunung Kemukus. Untuk tim kisah mistis mendapatkan penginapan yang tidak jauh dari tempat mereka. Setelah waktu menunjukkan pukul 7 malam, mereka bertiga berangkat ke Sendang Dewi Ontrowulan untuk mandi kembang dan mengambil 2 jerigen air sumur keramat. Kemudian Bang Mamat dan Mbak Ani melanjutkan naik menuju makam Pangeran Samudra untuk menemui juru kunci atau membacakan doa dan memohon doa agar hajat mereka terkabul. Dikarenakan malam Selasa Kliwon area Gunung Kemukus tidak terlalu ramai pengunjung, baik peziarah maupun para wisatawan religi yang datang, jadi mereka berdua tidak perlu antrian lama untuk sampai di samping makam Pangeran Samudra langsung. Setelah menyelesaikan prosesi ritual, mereka berdua kembali ke penginapan untuk melakukan ritual berhubungan badan layaknya suami istri. Keesokan paginya tim kisah mistis menemui Bang Mamat dan Mbak Ani di salah satu warung dekat penginapan mereka. Di sana mereka menceritakan kejadian semalam saat di kamar. Namun kedua insan ini tidak merasakan ataupun menemui hal-hal aneh. Ritual pun dilanjutkan malam kedua,
dan prosesnya dilakukan sama persis seperti malam sebelumnya atau malam pertama. Pada pagi harinya mereka menceritakan, kali ini justru Bang Mamat merasakan perbedaan mencolok dibandingkan malam sebelumnya. Bahwa dia merasakan nafsu birahinya menjadi menggebu-gebu hingga melakukannya sampai 3 ronde dalam semalam. Sedangkan Mbak Ani sendiri merasakan kecapean yang luar biasa sehingga sempat meminta berhenti setelah 3 ronde selesai. Masuk malam ketiga keduanya merasakan, situasi di kamar biasa-biasa saja hanya dilakukan cuma 1 ronde. Masuk malam keempat situasi Gunung Kemukus berbeda dengan hari-hari sebelumnya, di mana situasinya ramai sekali pengunjung. Itu dikarenakan bertepatan dengan malam Jumat Pon, yang dimana para peziarah dan pelaku pesugihan merupakan malam terbaik untuk melakukan ziarah kubur dan proses ritual pesugihan. Mau tidak mau Bang Mamat dan Mbak Ani malam itu harus ikut-ikutan berdesakan untuk antri ke Sendang Dewi Ontrowulan hingga ke makam Pangeran Samudra. Namun malam itu terlihat ramai sekali, seperti ada pasar malam. Banyak sekali orang lalu lalang baik perempuan maupun laki-laki, yang dimana sebagian besar tidak memiliki pasangan. Itu dikarenakan sebagian besar dari mereka belum mengetahui betul bahwa sebenarnya pasangan yang harus dibawa itu wajib memiliki komitmen dan tujuan yang sama dan harus dilakukan sebanyak 7 kali berturut-turut prosesnya. Di mana proses itu hanya bisa dilakukan pada malam Selasa Kliwon dan puncaknya malam Jumat Pon. Selama melakukan proses tersebut wajib dilakukan dengan satu pasangan yang tidak boleh berganti sebelum mencapai 7 kali kunjungan atau 7 bulan beruntun. Bila mana sekali saja terlewati maka bisa dikategorikan proses tersebut gagal total dan harus mengulang dari awal sehingga itu bisa memakan waktu lebih lama lagi. Belum lagi bila mana salah satu yang hajat tersebut berhasil sekalipun wajib membantu pasangannya yang belum berhasil dalam bentuk materi. Bila tidak membantu atau menjalankan perjanjian awal atau komitmen mereka sendiri, maka harta yang didapatnya pastinya akan segera hilang tanpa terasa alias mengalami kebangkrutan dan hidupnya akan lebih menderita dari sebelumnya. Sehingga dalam menjalankan proses pesugihan Gunung Kemukus, pastinya wajib yang punya satu tujuan, satu komitmen, dan saling membantu. Jumat pagi Bang Mamat dan Mbak Ani kembali menceritakan kisah pertarungan semalam yang dimana terasa lebih istimewa, karena tanpa kenal capek mereka berdua melakukannya berulang kali, hingga tak mengingatnya berapa ronde mereka berhubungan badan, yang menyebabkan wajah mereka tampak kecapean semua. Sesudah ngobrol, mereka pun melanjutkan untuk pulang. Setelah semua siap, mereka kembali naik bus ke Terminal Solo, lalu berpisah dengan tim kisah mistis. Sedangkan Bang Mamat dan Mbak Ani naik bus ke arah Jember, dan Bang Mamat lanjut ke arah Bali. Setelah waktu berjalan sebulan, tibalah waktu proses kunjungan kedua ke Gunung Kemukus. Kali ini mereka berencana melakukan prosesnya hanya 2 malam, dan berharap hari Rabu siang sudah tiba di Gunung Kemukus. Sehingga tepat malam kedua atau malam Jumat Pon mereka sudah di lokasi. Setelah kunjungan kedua tersebut, Bang Mamat maupun Mbak Ani tidak merasakan kejadian aneh alias semua normal-normal saja. Begitu juga ketika kunjungan ketiga dan keempat semua berjalan seperti biasa. Dikarenakan merasa belum ada perubahan, maka Bang Mamat meminta tim kisah mistis membantu cara lain yang lebih cepat agar bisa lunasi hutang, sambil tetap menanti waktu kunjungan kelima ke Gunung Kemukus. Setelah konsultasi, Bang Mamat memutuskan mengajukan ikut proses dapat nomor togel dari salah satu juru kunci, atau sesepuh spesialis nomor togel.
Setelah persyaratan selesai dikirim Bang Mamat, maka tinggal menunggu 2 malam proses togel dilakukan. Di malam ketiga, nomor togel pun didapat dari orang tua, dan tim kisah mistis melanjutkan informasinya ke Bang Mamat. Malam itu juga Bang Mamat langsung memasang togel Hong Kong yang baru dia terima, dengan memasang tidak terlalu banyak karena keterbatasan modal. Pagi-pagi, Bang Mamat tiba-tiba telepon ke tim kisah mistis, dan menginformasikan bahwa dia dapat angka yang dipasang semalam, dengan jumlah 55 juta. Seketika pagi itu juga, Bang Mamat memberi atau mentransfer ke tim kisah mistis sebanyak 5 juta sebagai tanda terima kasih. Dikarenakan jatah masih ada 2 malam lagi dari orang tua pemberi nomor togel, maka Bang Mamat di malam kedua itu pun membeli togel lebih banyak. Namun keesokan harinya ternyata dia dapat hanya 2 angka, dan Bang Mamat tetap bersyukur karena minimal modalnya kembali, dan ada untung sedikit dari sisa hasil tersebut. Lalu di malam ketiga sebagai malam terakhir, pemberian orang tua spesialis togel, Bang Mamat hanya membeli secukupnya saja. Namun di luar dugaan, justru Bang Mamat dapat lagi, walau hanya tembus 3 angka, dan masih lumayan dapatnya sekitar 11 jutaan, dan lagi-lagi Bang Mamat mentransfer ke tim kisah mistis sejumlah 1 juta sebagai tanda terima kasih. Setelah dapat dari ketiga malam angka tersebut, tim kisah mistis memberi saran untuk berhenti dulu, biar Bang Mamat tidak kecanduan togel, dan Bang Mamat mengikuti, lalu berucap akan beli lagi setelah kunjungan dari Gunung Kemukus selesai, sampai 7 kali kunjungan. Seminggu sebelum kunjungan kelima ke Gunung Kemukus, Bang Mamat menelpon tim kisah mistis, menceritakan kalau Mbak Ani sedang sakit, jadi Bang Mamat khawatir tidak bisa menjalani kunjungan kelimanya di Gunung Kemukus. Lalu Bang Mamat berupaya membantu Mbak Ani, agar bisa sembuh dengan cara memberi biaya berobat ke rumah sakit, dan bersyukurnya 3 hari kemudian Mbak Ani sembuh dari sakitnya. Dan kunjungan malam kelima pun mereka laksanakan sesuai jadwal, dan seperti biasa, tim kisah mistis yang mendampingi mereka mendengarkan cerita Bang Mamat dan Mbak Ani di hari Jumat sebelum pulang ke rumah masing-masing. Ternyata malam kelima ada kejadian aneh terjadi di kamar, di mana Bang Mamat menceritakan kalau malam itu, tiba-tiba wajah Mbak Ani berubah samar-samar, seperti wajah perempuan cantik, dan mempunyai tubuh molek dan lebih putih, sehingga membuat nafsu Bang Mamat malam itu makin menggebu-gebu, sampai paginya seluruh tubuhnya tak merasakan capek sama sekali. Termasuk Mbak Ani juga merasakan malam itu tidak ada rasa lelahnya, terus mengulang hubungan badan. Dari kejadian malam kelima itu, Bang Mamat dan Mbak Ani makin yakin, setelah menyelesaikan kunjungan sampai ke 7 kalinya selesai, pasti ada hasilnya. Kemudian malam ke-6 mereka jalani, dan mereka berdua merasakan kejadian malam kelima terulang kembali. Mereka sampai lupa berapa kali berhubungan badan dalam semalaman. Mengulang dan terus mengulang namun tidak merasakan rasa letih sama sekali. Seolah-olah mereka menikmati dan merasakan ada kebahagiaan yang luar biasa di hati mereka masing-masing. Tibalah malam ke-7, mereka merencanakan akan dilakukan seperti pertama datang ke Gunung Kemukus, yaitu dilakukan mulai dari malam Selasa Kliwon. Malam pertama hingga malam Kamis semuanya terasa biasa. Namun di malam Jumatnya ada kejadian aneh terjadi, di mana kini giliran Mbak Ani melihat Bang Mamat yang menindihnya tiba-tiba berubah wujud seperti pemuda ganteng bertubuh kekar dan penuh nafsu. Namun semua itu tidak membuat Mbak Ani malam itu kaget, karena dia terlanjur menikmati permainan di atas ranjangnya.
Sedangkan Bang Mamat hanya merasakan nikmat dan nikmat di malam ketujuh itu. Setelah selesai menceritakan kejadian tersebut, Bang Mamat dan Mbak Ani berpamitan pisah dengan tim kisah mistis yang mendampingi saat tiba di Terminal Solo. Setelah berpisah mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Seperti biasa Bang Mamat mengantar Mbak Ani sampai Terminal Jember. Seminggu kemudian Bang Mamat menelpon tim kisah mistis dan menceritakan bahwa dia maupun Mbak Ani belum ada perubahan berarti. Jadi Bang Mamat pun meminta untuk ikut pasang kembali nomor togel Hong Kong. Namun kali ini berbeda sekali dari pemasangan sebelumnya, di mana sampai malam kedua pun, Bang Mamat tidak ada satupun nomor yang tembus dari yang dia pasang. Namun di malam ketiga justru baru mendapatkan uang yang banyak dari pembelian nomor togelnya. Bang Mamat hari itu mentransfer tim kisah mistis sebanyak 15 juta. Ternyata nomornya tembus di beberapa situs judi online. Bang Mamat memperoleh hasil pasang togel hampir mencapai 200 juta. Dari kejadian nomor togel ini, Bang Mamat pun tak lupa mengirimkan 50 juta untuk Mbak Ani. Lalu Mbak Ani menelpon tim kisah mistis dan menceritakan hal sama seperti Bang Mamat lakukan. Bang Mamat pun bersyukur beberapa hutangnya lunas dan hanya menyisakan yang di bank saja. 2 bulan setelah kejadian dapat nomor togel tersebut, Bang Mamat menelpon tim kisah mistis dan menyatakan bahwa dia dapat rezeki nomplok lagi, di mana usahanya mendapatkan order banyak dari salah satu pelanggannya, dan ada kontrak kerja hingga 6 bulan. Yang artinya omset usahanya otomatis melejit 6 bulan ke depannya. Sejak saat itu tim kisah mistis sempat mendapatkan kiriman uang dari Bang Mamat senilai 30 juta, yang diamanahkan separuhnya untuk bantuan ke anak yatim piatu di sekitar kota tim kisah mistis. Dan tim kisah mistis pun menjalankan amanah tersebut, dan tim kisah mistis mengambil hanya 5 juta dan sisanya untuk disumbangkan semua ke panti asuhan dan pondok anak yatim piatu. Setelah kejadian tersebut menjadi yang terakhir tim kisah mistis dapatkan kabar dari Bang Mamat, usahanya makin maju dan besar serta hutangnya sudah lunas semua, tim kisah mistis pun ikut bersyukur. Ditambah kabar bukan hanya dari Bang Mamat usahanya yang tambah besar, tapi usaha Mbak Ani juga menjadi besar. Setelah mendapat suntikan bantuan langsung dari Bang Mamat. Demikianlah kisah nyata ini, semoga memberikan inspirasi dan terus semangat untuk tetap berjuang dalam menggapai tujuan hidup. Walau kondisi terpuruk seperti apapun, kita wajib yakin pasti masih ada jalan keluarnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel Kisah Mistis ini khusus bagi yang gabung atau berlangganan channel Kisah Mistis. Akan kami berikan info terbaru tempat atau jalur orang tua serta proses-proses yang lainnya, sehingga bisa memberikan jalan keluar permasalahan hidup Anda. Sekali lagi terima kasih banyak dari kami tim Kisah Mistis Nyoto Tapi Ora Masuk Akal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.